Shalom, sekali lagi Shalom, shalom. shalom. Shalom, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya kita semua dalam memasuki bulan Desember ini tambah memiliki pengalaman yang indah bersamanya. Amin. Semua baik ya, katakan semua baik dan semua baik. Karena kasih setia Tuhan dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Semangat, semangat pagi ya bagi semua yang ada di Amerika, semangat sore bagi yang ada di Indonesia. Tuhan kita sungguh-sungguh luar biasa. Mari kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Pada hari ini mari kita mau merenungkan firman-Nya ya, di mana Natal ini mau mengajak kita untuk belajar dari Yusuf, suami Maria. Sudah mengenal semua ya Yusuf ya, Yusuf suami Maria. Yusuf itu suami Maria, Maria ibu Yesus, dan berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Dan pekerjaannya adalah sebagai tukang kayu. Ya, tukang kayu pada zaman itu adalah pekerjaan yang sangat penting karena membangun rumah, membangun apapun yang berhubungan dengan rumah, membangun jendela, pintu, dan sebagainya. Suatu pekerjaan yang sangat penting pada zaman itu ya. Maria ini adalah seorang perawan yang tinggal di Nazaret, Galilea. Maria ini istri daripada Yusuf, merupakan suatu pilihan Tuhan untuk mengandung Tuhan Yesus Kristus, untuk menggenapi rencananya yang begitu mulia. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama di dalam Matius 1 ayat ke-18 sampai 25. Di situ tertulis kelahiran Yesus Kristus. Mari kita baca sama-sama ya di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25. Di ayat 18 dikatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi jangan salah ya, mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Di ayat 19 dikatakan, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ini adalah suatu nubuat daripada Nabi itu ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Itulah firman mengenai kelahiran Tuhan Yesus.
di mana kita melihat bahwa betapa pentingnya rencana Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita, dan digenapilah rencana Tuhan ini sehingga kita semua boleh, umat Tuhan yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Di dalam adat Yahudi, dalam hubungan untuk menuju sebuah perkawinan dimulai dari tahap pertunangan. Yusuf dan Maria tidak tinggal serumah. Tuhan benar-benar mau menggenapi rencananya. Maka kita mau lihat ya, apa yang dapat kita pelajari dan teladani dari Yusuf ini ya, suami Maria ini. Yang pertama, kalau tadi kita perhatikan di ayat 19 dikatakan, karena Yusuf suaminya ini seorang yang tulus hati. Tulus hati itu otomatis baik ya. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Makanya dia di dalam hati saja ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi yang pertama yang kita pelajari adalah Yusuf ini adalah seorang yang tulus hati dan baik hatinya. Amin. Bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Setelah menikah artinya, berarti kan setelah menikah berarti Yusuf itu berencana tetap menikahi Maria. Tetapi karena tadi dia berpikir tidak mau mencemarkan nama baik Maria di muka umum, dia mau menceraikan diam-diam. Respon daripada Yusuf ini di hadapan Tuhan baik. Kenapa? Karena Yusuf ini tidak berespon secara manusia pada umumnya. Kalau seseorang pada umumnya tahu istrinya ya setelah bertunangan adalah masa yang indah ya, karena di situ udah diharapkan, wah, tergantung pertunangannya berapa lama, mau 3 bulan, 1 bulan, tergantung perjanjiannya ya, mau nikahnya due date-nya tanggal berapa. Terus di masa itu, masa penantian itu, kalau secara umum seorang laki-laki mendengar istrinya ternyata sudah mengandung, dia udah marah-marah dulu, udah stresnya bukan main. Sudah bahkan menfitnah, tidur sama siapa? Siapa ya kira-kira laki-laki yang di surroundingnya? Sudah berpikir macam-macam, udah marah, emosi, bahkan tidak mau bicara dan sebagainya. Bahkan yang paling parah membatalkan pertunangannya. Tetapi kita melihat respon daripada Yusuf. Di sini Yusuf benar-benar walaupun di dalam hatinya berkecamuk, tetapi dia tidak mau menceraikan langsung atau memutuskan. Tetapi dia berpikir, nanti tak ceraikan diam-diam, aku menjaga. Jadi dia mau menjaga Maria ini. Memang seorang laki-laki yang baik itu adalah melindungi, menjaga. Dan itu yang dilakukan Yusuf. Tetapi Tuhan tidak demikian. Ada Tuhan mencegah daripada rencana daripada Yusuf. Karena Tuhan mau menggendaki apa yang difirmankannya. Dan Tuhan mau melanjutkan rencananya yang begitu mulia ini. Sehingga kita lihat di ayat berikutnya, di ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ini hanya peristiwa satu kali di dalam dunia. Tidak akan pernah terjadi lagi seorang wanita perawan mengandung, sebab Tuhan Yesus datang kedua kali bukan sebagai anak manusia, tetapi sebagai raja di atas segala raja. Yusuf ini dikatakan yang harus kita pelajari yang kedua adalah seorang yang taat dan setia. Katakan bersama saya, Yusuf adalah seorang yang taat dan setia. Yusuf ini bersedia
menerima Maria sebagai istrinya, sebab dia mau mendukung rencana Allah dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu benar-benar mau menggenapi rencananya. Jadi Tuhan tahu. Dari sini kita bisa lihat Tuhan mengerti setiap pikiran kita, setiap hati kita. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tuhan mengerti jalan pikiran kita. Makanya ketika Tuhan tahu jalan pikiran Yusuf, dicegahlah Tuhan utus malaikatnya melewati mimpi. Pesan kepada Yusuf melewati mimpi. Ketaatan Yusuf ini benar-benar berharga di mata Tuhan. Diperhitungkan di hadapan Tuhan. Amin. Di mana pesan ini mengingatkan kita akan keajaiban Natal juga ya. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Peristiwanya sungguh ajaib. Kelahirannya ajaib. Proses kehidupan Tuhan sungguh ajaib. Bahkan kebangkitannya ajaib. Kematiannya ajaib. Kebangkitannya menunjukkan kita punya Tuhan yang hidup. Karena Tuhan yang hidup ada hari esok. Ada pengharapan bersamanya. Kita sebagai umat percaya tidak akan pernah sia-sia. Haleluya ya. Jadi Yusuf sekali lagi. Dia benar-benar seorang yang taat dan setia. Dia siap menerima kehendak Allah dalam hidupnya dengan melaksanakan pesan malaikat ini. Di ayat 24 dikatakan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dia tidak menunda-nunda. Dan Yusuf tuh tahu konsekuensinya menerima Maria sebagai istrinya. Tidak gampang Bapak Ibu saudara-saudari, di mana seorang laki-laki yang sudah mencintai, sudah masuk dalam proses pertunangan, dan akhirnya menerima kondisi Maria yang sedang hamil, walaupun hamil dari Roh Kudus. Tetapi di situ Yusuf tahu konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Dia tidak bersetubuh dengan Maria selama 9 bulan. Itu bukan suatu hal yang mudah bagi seorang laki-laki. Tetapi itu dilakukan Yusuf. Dia komitmen dengan setia. Jadi Yusuf ini adalah seorang yang taat, setia, dan yang menjunjung tinggi arti komitmen. Makanya kita sebagai laki-laki, janji nikah harus ditepati, setia sampai akhir hidup. Dan di situ berkat Tuhan akan mengalir, berkat Tuhan kita akan rasakan keluarga itu seperti surga. Kita undang Tuhan Yesus hadir dalam setiap pernikahan-pernikahan kita. Amin. Jadi yang ketiga tadi, Yusuf itu seorang yang dapat menguasai dirinya. Di mana tadi dikatakan di ayat ke-25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi Yusuf ini dapat menguasai dirinya. Dia tahu konsekuensinya, tetapi dia mau melakukan pesan malaikat Tuhan, mengambil Maria sebagai istrinya dan tidak menyentuh Maria, tidak bersetubuh dengan Maria. Itu adalah bukan perkara yang mudah tetapi perkara yang sulit ya. Tuhan mengasihi Yusuf dan Maria ini. Sehingga selama proses mengandung sampai proses melahirkan, begitu sungguh ajaib semuanya. Tuhan memberkati dan memelihara keluarga Yusuf dan Maria ini. Di mana seperti layaknya suami istri, mereka juga bersetubuh setelah melahirkan Yesus anaknya. Jadi kita melihat bahwa benar-benar rencana Tuhan ini dinyatakan dalam kehidupan Yusuf. Kita melihat bahwa Yusuf ini adalah seorang laki-laki yang luar biasa ya. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab, Yesus itu memiliki saudara laki-laki dan perempuan. Mari kita baca ya. Di Matius 13 ayat 54 itu ada percakapan. Setibanya di tempat asalnya,
Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka, maka takjublah mereka. Kita melihat betapa waktu kehidupan Tuhan Yesus dengan Tuhan sebagai Tuhan mengajar, memberikan kesaksian, memberikan mujizatnya, hikmatnya luar biasa karena dia adalah Tuhan. Begitu sempurna kehidupannya di muka bumi ini. Bahkan saat dia dicobai iblis pun di padang gurun, Tuhan Yesus benar-benar menang atas pencobaan tersebut. Di situ sampai dikatakan, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Sampai dikatakan di situ di ayat 55 Matius 13, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya ini bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Di ayat 56 dikatakan Matius 13. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya juga ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Mereka tertakjub-takjub betapa hikmatnya Tuhan ini. Tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang hikmatnya seperti Tuhan itu sendiri. Karena dia adalah Tuhan, Sang Pencipta yang menciptakan kita dan seisi dunia ini. Amin. Jadi kalau kita perlu hikmat, minta kepada Sang Penciptanya. Karena dialah sumber hikmat di atas segala hikmat. Tuhan kita, Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa, dahsyat dan ajaib. Perbuatannya ajaib. Amin. Kelahirannya ajaib. Kehidupan perjalanannya ajaib. Kematiannya ajaib. Dan kebangkitannya ajaib. Kita sungguh bangga punya Tuhan yang hidup, di mana kita punya pengharapan bersamanya. Kita mau setia sampai akhir hidup kita. Sekali lagi ya, belajar dari Yusuf suami Maria ini ada 3 hal. Yang pertama adalah seorang yang tulus hati dan baik hatinya ya. Yang kedua, Yusuf ini seorang yang taat dan setia. Yang ketiga, Yusuf ini adalah seorang yang dapat menguasai dirinya. Berarti kita ini semua diingatkan untuk menjadi lebih baik daripada Yusuf. Yusuf sama dengan kita manusia biasa. Maria juga manusia biasa, cuman dia seorang perempuan dikhususkan. Tetapi artinya jangan disalahartikan, bukan artinya dia perawan seumur hidupnya, bukan. Setelah melahirkan Yusuf, dikatakan Yusuf ya bersetubuh seperti pada umumnya pernikahan. Maka lahirlah saudara-saudara Yesus dikatakan. Jadi kita melihat di sini yang kita sembah, kita puji dan sembah hanya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di atas raja segala raja. Amin. Di momen Natal ini, Tuhan mengingatkan janji Tuhan itu tidak akan tergoyahkan. Bagi semua yang sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh hidupnya melekat kepada Tuhan. Seperti Yusuf ini hidupnya melekat kepada Tuhan ya. Jadi imannya kita ini harus bertumbuh. Sehingga kita percaya janji-janjinya itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Seperti sering kita baca setiap saat kita memasuki doa fajar. Mazmur 91, kita percaya apa yang kita katakan itu terjadi. Dan apa yang kita percaya itu terjadi. Kalau kita perhatikan sekali lagi di Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saya percaya Yusuf ini seorang laki-laki yang baik, tulus hati, yang setia, yang berkomitmen, yang takut akan Tuhan. Dia melekat kepada Tuhan. Dan dia melakukan buah-buah Roh Kudus ya. Sehingga di situ karena melekat hatinya dia terpilih sebagai suami daripada Maria, seorang yang dikhususkan Tuhan, yang dipilih Tuhan juga. Jadi saya percaya ini suatu peristiwa yang sangat luar biasa.
Tuhan punya rencana yang begitu indah. Sampai dikatakan kemudian di ayat 15 Mazmur 91 janji Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sepanjang kehidupan Yusuf ini, Yusuf disertai Tuhan. Yusuf diluputkan dari setiap problem hidupannya. Yusuf dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Maria mengandung lagi dengan begitu banyak anak kalau kita perhatikan. Tidak tercatat nama anak perempuan, yang tercatat hanya nama anak laki. Di situ kita melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita mau lebih sungguh-sungguh, bahkan kita mau lebih baik daripada kehidupan Yusuf. Karena hidup ini adalah seperti pertandingan. Kita harus finishing strong. Amin, katakan finishing strong. Karena apa? Karena kalau kita tidak finishing strong, maka sia-sialah iman kita. Saatnya Tuhan Yesus datang sebagai Raja nantinya. Tuhan akan melihat dan mencari iman. Adakah iman tetap didapatkan di muka bumi ini? Oleh sebab itu, biarlah kita mau sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Kita sungguh-sungguh mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mau hidup dalam takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kita mau menerapkan kehidupan kita sesuai kebenaran firman Tuhan, maka janji-janji Tuhan akan digenapi. Haleluya. Amin. Immanuel ya, Tuhan beserta kita semua. Selamat Natal. Sekali lagi saya katakan selamat Natal ya. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu ya Bapa, untuk pemeliharaanmu atas hidup kami semua sampai hari ini dan kami sampai sepanjang bulan Desember ini Tuhan. Untuk kami semua Tuhan boleh merasakan penyertaan-Mu, kami boleh merasakan kasih setiamu sepanjang umur hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami boleh melakukan, hidup kami boleh benar di hadapan-Mu sepanjang umur hidup kami. Seperti kami sudah belajar dari Yusuf sebagai suami Maria ini Tuhan. Kami mau lebih baik lagi Tuhan daripada kehidupan Yusuf. Kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan tahun-tahun yang akan datang, tahun 2025, kami memandang kepadamu Tuhan. Mata kami lebih tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami, keluarga kami, dan setiap orang-orang yang ada berserta dengan kami, yang dekat dengan kami, keluarga jauh dan semua teman, semua pelayanan kami, kami mau serahkan semua dalam tanganmu, pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh sehat kuat sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.